Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Douba, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12. Membuka makam iblis 1. Kota Awan Setan. Cabang Sekte Imo. Suasana agak berat di aula. Dengan beberapa sosok duduk di dalamnya. Mereka adalah tokoh penting yang berkuasa di cabang Sekte Iblis di Kota Awan Iblis. Di atas aula, seorang pria parubaya dengan wajah sedikit murung duduk. Dia mengetukkan jarinya di atas meja. Dan dia adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah kesunyian di ruangan itu. Saya baru saja menerima berita bahwa tim pencari yang dikirim hari ini, tim 2 orang, hilang di tengah pegunungan Tianmo. Suara pria parubaya itu sedikit serak. Tuan Subhelm, mereka mungkin mengalami serangan monster, kan? Seorang tetua berkata, menghadapi kematian monster, yang normal di pegunungan monster. Mendengarkan gelar tetua, pria parubaya ini ternyata adalah juru mudi cabang Sekte Iblis di Kota Awan Iblis, Huayun. Jika Anda menghadapi serangan monster, seharusnya ada beberapa jejak yang tersisa. Tapi, personel yang pergi untuk menyelamatkan mencari area di mana keduanya bertanggung jawab, tetapi tidak menemukan jejak pertempuran sedikit pun. Jika Anda mengesampingkannya, kesalahan jatuh dari tebing adalah kesalahan yang hanya dilakukan oleh pemula. Saya pikir mereka seharusnya diserang oleh orang itu. Dan jejak pertempuran yang menghilang mungkin juga dilakukan oleh orang itu. Penatua lain menggelengkan kepalanya. Samar-samar, dikatakan. Orang itu hanya pendatang baru. Kami berdua berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1. Sulit dipercaya bahwa kami dibunuh oleh orang itu. Penatua sebelumnya bertanya-tanya. Jangan membahas ini untuk saat ini. Mari kita tingkatkan area pencarian pegunungan Tianmo. Ini adalah orang yang ditunjuk oleh atas. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Kita harus menemukan orang itu dalam waktu sesingkat mungkin. Mengepalkan tinjunya, kata Huayun Senran. Menurut informasi mereka, Xiaoyan hanyalah Kaisar Dou Bintang 1 yang baru saja tiba di benua Kaisar Dou. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, 2 pemuja Yimo tingkat menengah bukan lagi lawannya. Tidak heran markas meminta ini ketat. Di gua yang tenang, sebuah pagoda emas perlahan-lahan tergantung di dalamnya. Dan cahaya redup memancar di sekitarnya, mengungkapkan suasana kuno yang tak tertandingi. Zantua, kamu mengatakan bahwa 4 sinar cahaya di sekitarnya semuanya adalah keterampilan bertarung. Xiaoyan berada di lantai 2 lapisan latihan. Dan Tuan Zan juga berada di sampingnya. Old Zan berkata bahwa keempat sinar cahaya itu semuanya adalah keterampilan bertarung yang melampaui peringkat surgawi. Xiaoyan melihat keempat sinar cahaya di sekelilingnya dengan terkejut, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Sekarang keterampilan bertarungnya seperti sampah di benua Doudi, dan dia tidak bisa mengandalkan kekuatan keterampilan bertarung dalam pertempuran. Jika bukan karena penguasa kuno api abadi, itu masih akan menjadi pertanyaan besar apakah dia bisa menangkan pertempuran dengan rubah iblis barusan. Keterampilan bertarungnya adalah yang sangat dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Nah, keterampilan bertarung setelah melampaui peringkat surgawi seperti latihan, yang berarti peringkat dunia, dan peringkat suci. Setiap peringkat dibagi menjadi dasar, menengah dan lanjutan. Anda harus mengambilnya dari paling kanan dulu. Yang lain Anda sama sekali tidak bisa mempelajari skill bertarung dengan kekuatanmu saat ini. Bahkan skill bertarung di kolom cahaya paling kanan. Kamu cukup enggan untuk mempelajarinya. Sesuai dengan semangat bertarungmu saat ini, kamu bisa menghabiskannya paling banyak sekali. Jadi ini hanya pilihan terakhir. Gunakan ketika kamu terbunuh. Dan aku akan membantumu memodifikasi banyak keterampilan bertarung di tubuhmu. Xiaoyan mengangguk. Dan sekarang dia mulai merasa bahwa Zan Lao seperti Yao Lao pada waktu itu. Mempersiapkan semua yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Dan ingatan itu tiba-tiba membanjiri pikirannya. Terima kasih, Tuan Zan. Setelah itu,
Xiaoyan menyerahkan semua keterampilan bertarung yang dia rasa berguna untuk Zhan Lao. Dan itu akan memakan waktu lama untuk memodifikasi keterampilan bertarung ini. Zhan Lao meminta Xiaoyan untuk pergi ke sesi pelatihan keterampilan bertarung di kolom cahaya di paling kanan dulu. Xiaoyan mengangguk dan berjalan menuju seberkas cahaya di paling kanan. Datang ke seberkas cahaya biru samar di paling kanan. Xiaoyan melihat ke dalam dengan hati-hati. Itu adalah gulungan merah yang memancarkan kekuatan aneh dan memabukkan. Apakah ini keterampilan bertarung yang melampaui peringkat surgawi? Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya menjadi sinar cahaya. Keterampilan bertarung bergulir ini seperti seni surgawi 8 tiang. Saat Xiaoyan menyentuhnya, itu berubah menjadi cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan sejumlah besar informasi segera membanjiri pikiran Xiaoyan. Penggaris pemotong radang. Sebuah nama asing muncul di benak Xiaoyan. Budidaya penguasa pemotongan bahan peledak yang menyala harus dikombinasikan dengan penguasa kuno dari api yang berbeda. Mata Xiaoyan berkilat terkejut. Keterampilan bertarung ini disesuaikan untuknya. Dan bahkan penguasa kuno api yang berbeda muncul dalam informasi teknik. Tengah. Pada saat ini, gambar aneh muncul di benak Xiaoyan. Dalam gambar itu, seorang pria berjubah hitam dengan rambut hitam panjang tersampir di belakang kepalanya. Berdiri di udara dengan punggung menghadap Xiaoyan, tidak bisa melihat dengan jelas. Xiaoyan terkejut dengan penampilannya. Tetapi momentum yang terkandung di dalamnya mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan bahkan memperhatikan bahwa pria berjubah hitam itu sedang memegang penggaris. Melihat penguasa raksasa berwarna-warni di tangan pria berjubah hitam, Xiaoyan tidak bisa mempercayai matanya. Penguasa kuno api abadi. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pikirannya meledak. Dapatkah dikatakan? Apakah ada lebih dari satu penguasa kuno Yi Huoheng? Atau apakah pria berjubah hitam yang saya lihat sekarang adalah pemilik generasi sebelumnya dari penguasa kuno Yi Huoheng? Xiaoyan menatap pria berjubah hitam itu dengan heran. Matanya tidak bergerak. Seolah-olah dia takut kehilangan sesuatu. Permukaan danau yang tenang di kaki pria berjubah hitam tiba-tiba tampak mendidih. Dengan lepuh putih terus-menerus bergulir. Lepuh mendidih. Menyebar dari kaki pria berjubah hitam. Dan akhirnya setelah seluruh danau terisi penuh, ekspansi berhenti sekarang. Udara tampak hening. Dan gerakan apapun di sekitarnya tampaknya dilarang oleh momentum yang kuat ini. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu seperti itu. Pedang yang agak dingin bersinar dari sarungnya. Momentum yang ganas itu. Sehingga orang-orang hampir tidak berani melihat langsung. Aku khawatir ini adalah aura yang benar-benar melampaui keterampilan bertarung tingkat surga. Xiaoyan bergumam pelan sambil menatap pemandangan aneh di depannya. Setelah beberapa saat, pupil Xiaoyan langsung berubah. Dan dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia juga bisa mencapai level ini. Novel Douba, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12. Membuka makam iblis 2. Di permukaan danau, pria berjubah hitam dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat penggaris raksasa berwarna-warni di tangannya. Di permukaan penggaris, pola-pola khusus yang pernah membuat Xiaoyan merasa aneh sekarang memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Penguasa melintasi kekosongan. Dan ruang di sekitarnya segera menjadi agak ilusi dan kabur. Memegang erat-erat penguasa kuno api abadi, yang menjadi seperti pelangi berwarna-warni. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan minuman ringan yang rendah, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah di kehampaan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah iluminasi matahari terbenam. Melihat bayangan di kehampaan dengan kaget, Xiaoyan terdiam beberapa saat dengan kecepatan yang hampir seperti teleportasi. Kecepatannya sangat menakutkan. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang. Tetapi sosok pria berjubah hitam itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun gantung besar, sosok pria berjubah hitam itu tidak signifikan. Hanya seperti semut di gulungan gambar. Itu sangat tidak mencolok. Tetapi sosok seperti semut ini, pada saat ini, telah membawa kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada air terjun ini. Besarnya tekanan angin akibat hantaman air terjun ternyata tak mampu menggerakkan tubuh yang tampak kurus itu. Tubuh yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti.
Jari-jari kaki menendang kehampaan. Dan tubuh berputar 180 derajat di udara, sehingga Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyipitkan matanya. Keterampilan pertarungan menengah Italia. Penguasa pemotongan peledak api. Di lembah yang kosong, guntur seperti guntur tiba-tiba meledak. Dan kemudian, gelombang panas yang bergejolak menyebar hampir ke seluruh lembah. Ledakan. Di permukaan danau yang luas. Tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Yang sangat spektakuler. Di antara kolom air di langit, tenda merah besar tiba-tiba muncul. Dimanapun tenda merah lewat, kolom air menghilang. Digantikan oleh kabut yang menyebar. Bang, cahaya merah itu seperti kejutan. Menyapu danau seperti kilat. Mengayunkan gelombang air setinggi 10 meter. Dan kemudian menghantam air terjun yang deras. Akibat dari energi yang beriak dalam lingkaran. Dan dengan pukulan ini, air terjun besar barusan runtuh menjadi lereng. Boom, boom, boom. Ledakan besar guntur terus bergema di lembah. Dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Xiao Yan menatap momentum serangan ini dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa lama, dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya ke air terjun. Namun, pada saat ini, uap air yang meresap benar-benar menghalangi pandangannya. Embusan angin bertiup dari danau. Uap air di lembah dengan cepat menghilang. Dan air terjun besar di belakang kabut air akhirnya perlahan mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata terbelalak, Xiao Yan lesu sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan pusing melonjak di kepalanya. Air terjun pada saat ini, aliran air yang besar, telah terputus. Dan di atas batu besar di belakang air terjun, jurang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki melintas dengan mempesona. Di tepi selokan, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh dinding batu, tampak seperti harimau yang merayap. Di dasar air terjun, permukaan danau asli diperas kering oleh pukulan kuat ini, memperlihatkan dasar semua lumpur, tanpa makhluk dan rumput liar. Novel Douba, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12 membuka makam iblis 3. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir perlahan setelah tergenang selama lebih dari 20 detik. Dan bekas luka besar di batu secara bertahap disembunyikan. Apakah ini kekuatan keterampilan bertarung yang melampaui peringkat surgawi? Dia menggosok dadanya dengan ringan dengan telapak tangannya. Dan Xiao Yan sedikit bingung dengan penyumbatan itu. Di dunia tanpa batas seperti benua Doqi, keterampilan bertarung seperti itu akan cukup untuk membagi seluruh Zhongzhou menjadi dua. Dan tidak diragukan lagi hanya mungkin untuk memiliki kekuatan yang begitu hebat di benua Dodi. Setelah menunjukkan inflammatory slashing ruler, gambaran di benak Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Matanya tiba-tiba terbuka. Dan matanya bercampur dengan kejutan dan kegembiraan. Old Zan melihat Xiao Yan membuka matanya dan tersenyum. Seolah dia sudah menduga ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dan berjalan keluar menara. Belum terlambat. Dan sekarang dia mulai berlatih api. Air terjun yang deras menghantam bebatuan dengan keras. Dan tiba-tiba, membawa suara teredam yang menggelegar, bergema di lembah kecil. Penggaris pemotong radang, sebuah bayangan hitam tiba-tiba bergerak, dan penguasa raksasa berwarna-warni membanting dengan keras. Adegan ini seperti di pegunungan binatang iblis saat itu. Xiao Yan meregangkan tubuh bagian atasnya. Matahari bergoyang pada sosoknya yang kuat, dan air terjun jatuh dan memercik. Percikan air juga menjadi sangat cemerlang di bawah matahari. Xiao Yan berteriak keras. Dan penguasa kuno api abadi di tangannya berjalan di rute yang aneh. Menghadap ke air terjun Wanzang dengan ganas. Kekuatan Xiao Yan saat ini sama sekali tidak mampu mengerahkan kekuatan api yang sebenarnya. Tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jauh dari sebanding dengan keterampilan bertarung sebelumnya. Api aneh mengalir ke penguasa kuno. Penguasa kuno warna-warni asli dari api yang berbeda mengungkapkan atmosfer kuno yang tak tertandingi. Penguasa kuno api yang berbeda digunakan seperti makhluk hidup di tangan Xiao Yan. Dan meledak. Tunjukkan momentum yang kuat. Ledakan. Air terjun terbelah dua lagi. Dan di danau di dasar lembah, beberapa kaki air diaduk. Di bawah pembakaran api aneh,
Air keras langsung berubah menjadi uap, yang didistribusikan di lembah yang hampir terisolasi dari dunia. Sosok Xiao Yan perlahan-lahan jatuh. Dia masih tidak puas dengan kekuatan seperti itu. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari penguasa pemotongan peledak flaming. Dia mungkin hanya perlu menerobos ke bintang 2 Dodi. Mungkin bagi Fang untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari penguasa tebasan yang berapi-api ini. Xiao Yan duduk bersila, membentuk sidik jari kultivasi, dan memulihkan ki pendendam yang baru saja menguap. Energi di sekitarnya segera terkonsentrasi ke arah Xiao Yan, dan ki pendendam yang telah habis di jaringan meridian di tubuh menjadi terisi lagi. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, siklus ini berlanjut. Xiao Yan, yang berada di puncak tahap tengah Kaisar Do Bintang 1, juga memiliki doki yang lebih stabil di tubuhnya, dan sekarang dia tidak bisa merasakan ketidaksabaran sama sekali. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat menyapu sekeliling, dan orang-orang dari Sekte Abadi sedang mencarinya. Jadi Xiao Yan harus waspada. Tiba-tiba, mata gelap dan tanpa gelombang Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Melihat ke depannya, sosoknya segera mundur dengan cepat. Tetapi sebelum dia sempat bersembunyi, sosok dengan cepat muncul di garis pandang Xiao Yan. Xiao Yan melihat sosok itu menjadi dingin. Orang-orang dari klan Xiao. Xiao Yan merasakan garis keturunan terhubung satu sama lain di tubuhnya, dan juga merasakan niat membunuh dari pemuda di depannya. Dia sangat akrab dengan aura pembunuh ini, dan dia yakin ini adalah aura pembunuh yang dia rasakan setelah pelatihan pertamanya. Xiao Yan, akhirnya aku menemukanmu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Aku Xiao Yong dari keluarga Xiao. Pemuda itu berteriak pada Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yong, aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Kedengarannya sangat bagus. Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh di sudut mulutnya. Hehe, ternyata adalah senior terkenal Xiao Yong dari keluarga Xiao. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan junior. Xiao Yan tidak dingin, bertanya dengan acuh tak acuh. Xiao Yan secara alami merasakan aura pembunuh ke arahnya dari Xiao Yong. Haha, ku dengar kakak Xiao Yan adalah jenius nomor 1 di klan. Aku tidak ada hubungannya. Jadi aku melakukan perjalanan khusus untuk meminta nasihat kakak Xiao Yan. Xiao Yong merasa lega saat menemukan Xiao Yan. Dia tertawa dan berkata, dia memiliki ember bintang 2. Dengan kekuatan kaisar, membunuh Xiao Yan seperti mencubit semut sampai mati. Omong kosong. Xiao Yan tiba-tiba mendengus dingin. Xiao Yan secara alami sangat jelas tentang apa yang ingin dilakukan Xiao Yong. Bakat kultivasi yang dia tunjukkan pasti akan mempengaruhi murid-murid yang telah dilatih di klan sebelumnya. Dan Xiao Yong akan menjadi salah satunya, mereka. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Mengapa kamu mengatakannya dengan sangat baik? Hanya pikiranmu. Jangan pikir aku tidak tahu. Oke, nak, itu cukup baik. Senang mengetahuinya. Aku akan mengambil hidupmu hari ini. Mari kita lihat seberapa bangganya kamu. Wajah Xiao Yong tenggelam. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Untuk Xiao Yong saja, Xiao Yan, yang baru saja mempelajari tebasan api, yakin bahwa dia masih bisa mengatasinya. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekitarnya. Orang-orang setan, sekte jahat. Baik kamu Xiao Yong, kamu benar-benar berkolusi dengan sekte jahat untuk menyakitiku. Sampah klan Xiao, hari ini aku, Xiao Yan, akan membunuh klan Xiao. Ekspresi Xiao Yan berubah dingin. Meskipun dia berkata begitu, namun, Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa untuk Xiao Yong saja, peluangnya untuk menang sangat kecil. Dan sekarang ada orang-orang dari Sekte Abadi, situasinya saat ini sudah sangat berbahaya. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pergi. Xiao Yong tiba-tiba berteriak, dan orang-orang dari Sekte Abadi berkumpul dan mengepung Xiao Yan. Pada saat ini, di tengah pegunungan Tianmo, semakin banyak anggota Sekte Yimo datang untuk mendengar berita tersebut. Dengan berita bahwa Xiao Yan telah dikepung, seluruh cabang Sekte Yimo Kota Moyun datang dengan kekuatan penuh. Segera, pegunungan setan surgawi yang sunyi telah benar-benar berubah menjadi ganas.
Lembah yang awalnya diterangi oleh sinar matahari yang cerah tampaknya menjadi suram saat ini. Di masa lalu, pegunungan iblis surgawi hampir penuh dengan monster saat ini. Dan manusia yang kuat tidak berani tinggal di dalamnya terlalu lama. Namun, hari ini, pengecualian. Monster kuat itu jelas memiliki kecerdasan. Itu adalah pilihan yang masuk akal untuk diam. Tetapi ada juga beberapa monster licik yang diam-diam bersembunyi di hutan. Menunggu kesempatan untuk memburu beberapa pembangkit tenaga manusia yang kesepian. Perubahan mendadak mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Setelah tiba satu demi satu, saya telah mencapai situasi genting. Dan saya tidak terlalu peduli. Itu sepertinya saya harus bekerja keras untuk melihat apakah saya bisa menerobos. Tepat ketika sosok Xiao Yan hendak bergerak, cincin di tangannya bereaksi hebat. Novel Douba, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12. Membuka makam iblis 4. Pada saat ini di Zichen Void Spirit Pagoda. Di lapisan pemurnian udara. Long Yi yang seperti patung tampaknya merasakan bahaya Xiao Yan. Dan mata emasnya tiba-tiba terbuka. Xiao Yan, ayahnya. Bagaimana membiarkan seseorang terluka rambut yang dingin? Set. Cahaya keemasan meledak dari cincin penahan Xiao Yan. Dan cahaya keemasan sepanjang 100 zang muncul di atas lembah. Cahaya keemasan menembus udara dan membuat ledakan sonik. Energi di sekitar cahaya keemasan tampak menjadi ganas. Mengaung, raungan binatang buas yang menghancurkan bumi bergema di seluruh lembah. Dan kolam air di bawah air terjun diguncang oleh kolom air setinggi ratusan kaki. Permukaannya penuh dengan guntur emas, seperti binatang buas di langit di atas lembah. Setelah menyerap dan lei terakhir kali, dan setelah berlatih di menara untuk waktu yang lama, kekuatan Long Yi telah meningkat dengan pesat. Sekarang, bahkan di tahap tengah Kaisar Do Bintang 1 yang seperti manusia, aku takut itu bukan lawan Long Yi. Menatap 9 naga guntur emas mendalam di atas kepalanya seperti binatang buas, Xiao Yong tiba-tiba terkejut. Xiao Yan memiliki naga emas ini, dan dia secara alami mengetahuinya. Tetapi dia belum menemukan 9 naga guntur emas mendalam. Dia awalnya berpikir bahwa 9 naga guntur emas yang mendalam telah ditemukan. Lei Long tidak berada di sisi Xiao Yan. Tetapi tiba-tiba, dia tiba-tiba muncul di depannya sekarang. Long Yi meraung, menghadap Xiao Yong yang hendak menyerang Xiao Yan dan meraung pergi. Xiao Yan juga sangat terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, Long Yi benar-benar keluar sendiri. Dan senyum muncul di sudut mulutnya ketika dia melihat Xiao Yan yang seperti binatang buas. Orang-orang dari Sekte Abadi yang hadir melihat kemunculan naga guntur yang tiba-tiba. Dan wajah mereka penuh ketakutan. Bagaimanapun, Xiao Yong adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 2. Dan dia dengan cepat pulih. Kekuatan 9 naga guntur emas mendalam ini masih relatif lemah saat ini. Merasakan nafas dari 9 naga guntur emas mendalam. Itu hanya lebih tinggi dari tahap tengah Kaisar Do Bintang 1 manusia. Hanya sedikit lebih kuat. Hatiku tenang. Aku mencibir. Dan memutar tanganku. Tembakan darat. Tombak emas di tangan Xiao Yong segera pecah dengan suara bersenandung rendah. Long Yi tahu bahwa Xiao Yong, Do di Bintang 2, bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Tapi dia tidak takut. Dia malah mempercepat dan menukik ke arah Xiao Yong. Long Yi, ayo naik bersama dan cari kesempatan untuk pergi dengan cepat. Xiao Yan berkomunikasi dengan jiwa Long Yi. Situasi saat ini tidak dapat membantu Xiao Yan menjadi berani. Ledakan. Xiao Yan menggenggam telapak tangannya. Dan penguasa kuno api abadi muncul. Menginjak tanah dengan keras. Dan kekuatan tirani secara langsung mengguncang tanah beberapa retakan. Nak, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas hari ini apa kekuatan Do di Bintang 2 itu. Xiao Yong mencibir. Tombak emasnya berdiri di udara. Dan segera meraihnya dengan tangan besarnya. Dan emas yang luar biasa kuat. Doki meledak. Yang langsung berubah menjadi tinju raksasa ki pertempuran. Yang tingginya lebih dari 10 meter. Merobek udara. Dan menabrak Xiao Yan di bawah. Tinju raksasa terbanting. Seperti gunung jatuh. Suara sonik boom. Bang-bang. Dan daun-daun mati di tanah langsung terguncang menjadi bubuk.
Kekuatan Kaisar Do Bintang 2 begitu kuat sehingga bahkan kedalaman pegunungan Tianmo pasti akan dapat mencapainya. Meskipun Kaisar Do Bintang 1 dan Kaisar Do Bintang 2 hanya berjarak 1 bintang, perbedaannya dalam kekuatan mereka masih seperti jurang. Ketika orang-orang dari Sekte Imo melihat keduanya berkelahi, mereka semua bersembunyi jauh. Kekuatan Do di Bintang 2 sangat menakutkan. Xiao Yan, hari ini, selain kematian, tidak ada jalan lain untukmu. Kematianmu tidak akan ditemukan oleh klan. Aku akan merancangmu untuk dibunuh oleh monster. Hahaha. Wajah Xiao Yong mengerikan. Dia melambaikan tombaknya di tangannya. Dan semangat juangnya mengepul. Dia dengan cepat memadatkan tombak emas besar di udara. Di sekitar tombak emas besar, api emas yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama. Pistol peledak raksasa Kaisar Emas. Ledakan. Di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi 10.000 cahaya keemasan dan meledak. Dan suara gemuruh itu seperti guntur. Dan menyebar di langit. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Xiao Yan dalam jarak 10 kaki. Dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Xiao Yan tiba-tiba menggenggam penguasa kuno Yi Huoheng di tangannya. Ding! Tanda Qi yang tajam. Berat pada tombak emas. Sebenarnya memperlambatnya. Berdengung. Penguasa kuno Yi Huoheng secara paksa menahan penguasa emas. Dan kekuatan yang mengerikan mengalir. Pada saat ini, di atas penguasa kuno Yi Huoheng, api aneh yang berwarna-warni juga menggeliat dengan cepat. Dan cahaya warna-warni memenuhi penguasa. Dengan cepat melarutkan kekuatan itu. Berasal dari erosi. Long Yi juga buru-buru meraung ke arah Xiao Yong. Xiao Yong mencibir dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Mengguncang tubuh besar Long Yi secara terbalik. Skala emas ditembak jatuh. Dan darah segera mengalir dari tubuh Long Yi keluar. Tetapi Long Yi, yang baru saja terbang keluar, tampaknya baik-baik saja. Naga itu terkejut. Dan mengaum pada Xiao Yong lagi. Long Yi putus asa. Langkah putus asa Long Yi mengejutkan semua orang di sekitarnya. Long Yi. Xiao Yan memandang Long Yi yang terluka setelah dipukul oleh Xiao Yong. Dan wajahnya menjadi marah. Penguasa kuno api aneh di tangannya tiba-tiba menjadi 100 zang besar. Dan energi di sekitarnya tiba-tiba menjadi tidak normal. Sungguh gerakan yang kuat. Xiao Yan benar-benar dapat memicu perubahan energi seperti itu. Ini adalah keterampilan bertarung peringkat I. Anak ini. Tidak heran markas ingin menangkap anak ini dengan segala cara. Keterampilan bertarung peringkat I. Namun, kekuatan anak ini terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 1. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan hebat dari keterampilan bertarung peringkat yang tidak terduga sama sekali. Dia tidak bisa menjadi lawan Xiao Yong. Petik 2. Ya, kami senang menonton. Haha. Melihat energi langit dan bumi dengan cepat mengembun pada penguasa raksasa di tangan Xiao Yan. Di lembah, ada beberapa bisikan dari para murid Sekte Abadi. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12. Buka makam iblis 5. Penggaris pemotong radang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan berteriak dengan suara dingin. Penguasa api abadi kuno di tangannya membawa semacam paksaan khusus. Dan itu bergemuruh dan menyebar di langit. Penguasa kuno api aneh, yang telah berubah seperti lava, memancarkan suhu yang menakutkan. Dan udara di sekitarnya juga dikukus untuk membuat kicauan. Untuk memiliki aura yang begitu menakutkan. Jika Xiao Yong digantikan oleh mereka, saya takut jika mereka turun dengan satu kaki, tidak akan ada tulang yang tersisa. Jejak tangan Xiao Yan berubah dengan cepat. Langkah kakinya melangkah berat. Dan energi di sekitarnya seperti pusaran. Semua mengalir ke penguasa kuno api yang berbeda. Ledakan. Ini belum berhenti. Pada saat ini, ada seruan di daerah sekitarnya. Pada saat ini, Xiao Yan sudah membuat pukulan putus asa. Dan aura menakutkan tersapu. Adalah perubahan. Xiao Yong. Tidak semudah itu membunuhku. Xiao Yan melangkah maju lagi. Dan penguasa raksasa 100 zang menghantam Xiao Yong. Yang kulitnya juga sedikit berubah. Ketika penguasa raksasa itu jatuh, ruang di sekitarnya tampak seperti dihancurkan dalam sekejap. Dan napas yang mengerikan dan panas menyapu lembah. Ledakan. Penguasa raksasa dan tombak emas bertabrakan lagi.
Dan dunia tampak menjadi sunyi pada saat itu. Dan kemudian badai balas dendam yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak lagi di lembah. Semua pohon di lembah, seketika, itu diledakkan menjadi bubuk oleh kekuatan tak terlihat dari udara tipis. Tanah di sekitarnya muncul oleh energi yang kuat ini. Dan air terjun besar juga dihancurkan oleh energi yang tersapu. Lembah itu berantakan. Dan sosok yang tak terhitung mundur dengan tergesa-gesa. Mata mereka sangat ketakutan. Melihat tabrakan yang menghancurkan bumi di udara. Banyak murid immortal yang lebih dekat tiba-tiba terkejut dan terbang keluar. Memuntahkan seteguk darah. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Long Yi. Lari cepat. Seluruh langit sunyi senyap. Tapi Xiao Yan di bawah. Tepat saat dia selesai menggunakan flame eksplosif chopping ruler. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik tiba-tiba. Jejak terakhir Doki di tubuhnya meledak seketika. Dan bentuk tubuhnya, itu juga berubah menjadi bayangan kabur. Dan bergegas menuju bagian dalam Demon Mountain Range seperti lari putus asa. Long Yi mengerti. Menari tubuh naga besar dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cepat. Langsung mendorong Xiao Yan, yang ki pertempurannya telah habis, di atas kepalanya dan bergegas menuju bagian dalam pegunungan Tianmo. Xiao Yong. Kebencian hari ini. Xiao Yan telah menulis. Dan kamu akan membayarnya kembali 100 kali lipat di masa depan. Sekte abadi. Aku akan mengambil alih sarangmu cepat atau lambat. Xiao Yan berdiri di atas keran. Berbalik. Dan berteriak keras. Perubahan pada saat itu terlalu cepat bagi Xiao Yong untuk bereaksi. Ketika dia pulih dari benturan tadi. Xiao Yan dan Long Yi telah lolos dari pengepungan. Ayo. Xiao Yong berteriak kepada orang-orang dari Sekte Iblis dengan ekspresi yang sangat muram. Kerumunan tampaknya sangat patuh. Tidak berani diremehkan sedikit pun. Dan dengan cepat mengejar ke arah yang telah disapu Xiao Yan. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12. Buka makam iblis 5. Penggaris pemotong radang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan berteriak dengan suara dingin. Penguasa api abadi kuno di tangannya membawa semacam paksaan khusus. Dan itu bergemuruh dan menyebar di langit. Penguasa kuno api aneh. Yang telah berubah seperti lava. Memancarkan suhu yang menakutkan. Dan udara di sekitarnya juga dikukus untuk membuat kicauan. Untuk memiliki aura yang begitu menakutkan. Jika Xiao Yong digantikan oleh mereka. Saya takut jika mereka turun dengan satu kaki. Tidak akan ada tulang yang tersisa. Jejak tangan Xiao Yan berubah dengan cepat. Langkah kakinya melangkah berat. Dan energi di sekitarnya seperti pusaran. Semua mengalir ke penguasa kuno api yang berbeda. Ledakan. Ini belum berhenti. Pada saat ini, ada seruan di daerah sekitarnya. Pada saat ini, Xiao Yan sudah membuat pukulan putus asa. Dan aura menakutkan tersapu. Adalah perubahan. Xiao Yong. Tidak semudah itu membunuhku. Xiao Yan melangkah maju lagi. Dan penguasa raksasa 100 Zhang menghantam Xiao Yong. Yang kulitnya juga sedikit berubah. Ketika penguasa raksasa itu jatuh, ruang di sekitarnya tampak seperti dihancurkan dalam sekejap. Dan napas yang mengerikan dan panas menyapu lembah. Ledakan. Penguasa raksasa dan tombak emas bertabrakan lagi. Dan dunia tampak menjadi sunyi pada saat itu. Dan kemudian badai balas dendam yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak lagi di lembah. Semua pohon di lembah, seketika, itu diledakkan menjadi bubuk oleh kekuatan tak terlihat dari udara tipis. Tanah di sekitarnya muncul oleh energi yang kuat ini. Dan air terjun besar juga dihancurkan oleh energi yang tersapu. Lembah itu berantakan. Dan sosok yang tak terhitung mundur dengan tergesa-gesa. Mata mereka sangat ketakutan. Melihat tabrakan yang menghancurkan bumi di udara. Banyak murid immortal yang lebih dekat tiba-tiba terkejut dan terbang keluar. Memuntahkan seteguk darah. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Long Yi. Lari cepat. Seluruh langit sunyi senyap. Tapi Xiao Yan di bawah. Tepat saat dia selesai menggunakan flame eksplosif chopping ruler. Tanpa ragu sedikit pun. Dia berbalik tiba-tiba. Jejak terakhir Doki di tubuhnya meledak seketika. Dan bentuk tubuhnya, itu juga berubah menjadi bayangan kabur, dan bergegas menuju bagian dalam Demon Mountain Range seperti lari putus asa. Long Yi mengerti.
menari tubuh naga besar dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cepat. Langsung mendorong Xiao Yan, yang ki pertempurannya telah habis, di atas kepalanya dan bergegas menuju bagian dalam pegunungan Tianmo. Xiao Yong, kebencian hari ini, Xiao Yan telah menulis, dan kamu akan membayarnya kembali 100 kali lipat di masa depan. Sekte abadi. Aku akan mengambil alih sarangmu cepat atau lambat. Xiao Yan berdiri di atas keran, berbalik, dan berteriak keras. Perubahan pada saat itu terlalu cepat bagi Xiao Yong untuk bereaksi. Ketika dia pulih dari benturan tadi, Xiao Yan dan Long Yi telah lolos dari pengepungan. Ayo, Xiao Yong berteriak kepada orang-orang dari Sekte Iblis dengan ekspresi yang sangat muram. Kerumunan tampaknya sangat patuh, tidak berani diremehkan sedikit pun, dan dengan cepat mengejar ke arah yang telah disapu Xiao Yan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12. Membuka makam iblis 7. Setelah beberapa saat, dengan suara teredam, sebuah gerbang batu besar pecah dari tanah dan perlahan-lahan bangkit dari tanah. Gerbang batu besar itu ditutupi dengan pola aneh dan mengungkapkan cahaya aneh. Apa ini? Ini reruntuhan. Cepat, pergi dan lapor ke Juru Mudi. Melihat penampilan gerbang batu ini, dewa di sekitarnya segera meledak. Gerbang batu perlahan naik, dan beberapa orang dengan mata tajam dapat melihat bahwa gerbang batu ini pasti semacam reruntuhan. Dan reruntuhan di benua Doudi berisi harta yang luar biasa. Jangan khawatir. Bahkan nenek moyangmu tidak dapat memecahkan penghalang dendam yang saya lempar. Apalagi mereka. Bersiap-siap untuk masuk. Reruntuhan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Ingat, saya hanya bisa menembak ketika hidup Anda habis, dipertaruhkan. Hati-hati. Jika aku bergerak, pelatihan ini juga akan berakhir. Old Zan berkata kepada Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dan dengan jaminan Old Zan, dia sangat lega. Sementara Xiao Yan dan Zan Lao sedang berbicara, rune di simen menjadi semakin lemah. Setelah sekitar 10 menit, rune kuno terakhir akhirnya menghilang sepenuhnya. Berdengung. Saat rune kuno terakhir menghilang, gerbang batu besar tiba-tiba bergetar hebat. Dan energi agung menyembur keluar dari gerbang batu. Dan akhirnya melilit permukaan gerbang batu. Pusaran energi berukuran 100 zang. Pusaran air berputar. Dan kekuatan primordial dunia ini langsung tersedot oleh hisapan tirani. Di ujung pusaran air, itu dipenuhi dengan kegelapan dan dingin. Memberi orang perasaan yang sangat misterius. Gerbang pemakaman domain iblis terbuka. Long Yi, kembali ke menara, kata Zan tua. Lalu menatap Long Yi. Long Yi berubah menjadi anak laki-laki. Menatap Xiao Yan dengan mata emas. Mengangguk, berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki pagoda roh Void Zichen yang ditangguhkan. Ayo pergi. Sudah waktunya kita pergi. Saat dia memasuki pusaran energi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tolak datang. Dengan lambaian telapak tangan Old Zan, cahaya redup terbentuk di permukaan tubuh Xiao Yan, dan kekuatan tolak menghilang dengan segera. Gaya tolak semacam ini tidak lemah. Tetapi setelah perkiraan Xiao Yan, setidaknya seseorang harus memiliki kekuatan Dou di bintang 2 untuk dapat dengan enggan menahan gaya tolak dan memasukinya. Ini jelas agak sulit bagi Xiao Yan. Tapi untungnya dengan bantuan Old Zan, gaya tolaknya dengan mudah menghilang. Tanpa gaya tolak, kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meroket, memungkinkan dia untuk ditarik oleh kekuatan hisap di pusaran energi. Beberapa menit kemudian, di depan kegelapan, sebuah lubang cahaya muncul. Xiao Yan bergerak dan menyapu langsung dari lubang cahaya. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.